Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu kembali bersama saya Lutfi Servis. Jadi kali ini saya akan kembali memberikan tutorial servis HP. Di depan saya sudah ada Asus Zenfone C dengan kode name ataupun model handphonenya Z007. Ini adalah Asus Zenfone C. Ketika kita dihidupkan, dia hanya berputar-putar saja ketika sudah melewati logo Asus, dan ini bisa diartikan HP ini dalam keadaan bootloop. Nah, apa sih penyebab bootloop ini terjadi? Biasanya akibat penyimpanan penuh yang mengakibatkan HP ini sulit untuk mengangkat ataupun masuk ke dalam menu. Dan bisa juga HP ini diakibatkan oleh terkena serangan virus, bisa juga. Nah, ada berbagai banyak hal, dan kali ini saya akan mengatasi handphone ini dengan cara flash. Dan sebelumnya kita masuk dulu ke Droid Boot dengan cara menekan tombol power yang ada di bagian atas dan volume up pertengahan. Kita tekan lama bersamaan dan tetap menahan tombol volume up dan lepaskan tombol power sampai masuk ke Droid Boot. Nah, kita masuk ke mode laptop. Di sini sudah saya siapkan 3 firmware dan driver. Untuk firmware ada 1, tapi untuk bahannya itu ada 3. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Dan terima kasih kepada Magelang Placer. Ini linknya dari Magelang Placer. Mohon izin saya memakai link ini dan saya share kembali link ini. Terima kasih buat Magelang Placer. Subscribe juga channelnya Magelang Placer, karena berkat dia saya sudah berhasil membuat nota kali ini ya. Nah, kita install dulu. Kalau ada tulisan seperti ini, kita ketikkan ya lalu enter. Kita ketikkan juga ya lalu enter sebanyak 3 kali, lalu kita next dan install. Kita tunggu sampai proses installnya selesai, lalu kita install lagi. Nah, maka akan terlihat seperti ini, ada centang bahwa sudah terinstall drivernya di komputer ini ya, Google INC ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita ekstrak here juga untuk Asus USB drivernya. Kalau kita buka ya, dia tidak ada yang harus kita install. Ya udah, kita kembali lagi, kita langsung menuju ke firmware-nya. Untuk firmware-nya kita ekstrak juga. Untuk ekstraknya biasa yang saya suka ekstrak itu adalah ekstrak here. Jika kalian kesulitan dalam mengekstrak ataupun tidak ada pilihan ekstrak, maka kalian harus mendownload WinRAR terlebih dahulu. Untuk downloadnya ada di Google WinRAR ya. Nah, jadi kita tunggu untuk proses instalasinya, proses ekstraknya, sorry. Ini lagi ada di counter, jadi agak terganggu sama suara-suara yang lainnya ya. Dan kalau sudah, kita buka untuk firmware-nya. Di dalam firmware ini ada cara-caranya juga. Nah, jadi kita itu disuruh ketikan passboot RS-cache, dan ada banyak lagi di bawahnya itu kita itu disuruh ketikan melalui prompt CMD ya. Nanti, nah di sini kita klik shift, tahan shift, lalu kita klik kanan pada mouse, maka akan muncul open command window here. Nah, kalian klik shift dulu ya, baru klik kanan pada mouse, maka akan muncul open kayak begitu ya. Nah, kalau sudah di sini, ini ada Asus Z007 firmware Magelang Placer. Terima kasih sekali lagi buat Magelang Placer yang sudah membuat firmware ini. Terima kasih, saya izin pakai. Nah, jadi kita itu colokan HP-nya sesudah kita melakukan Droid Boot pada HP. Maksud Droid Boot yaitu dengan menekan tombol kombinasi, tekan tombol volume up dan tombol power secara bersamaan kayak tadi yang awal-awal di video. Lalu kita konekkan ke HP, dan di sini ada terdeteksi lagi installing Device Driver Software. Ya, Android phone masih downloading. Jadi di sini untuk drivernya ternyata di komputer gue itu update secara otomatis. Jadi diupdate dulu dan sudah terdeteksi Asus Android bootloader in Perancis, dan kita masuk ke Device Manager untuk mengetahui apakah seriusan nih terdeteksi. Nah, itu kita Android phone sudah terdeteksi ya, Asus Android ya.
Nah, kalau sudah terdeteksi seperti ini, kita copy pastekan saja, nggak usah kita tulis. Untuk semuanya kita copy pastekan saja. Untuk HP-nya kalian diamkan saja. Untuk prosesnya kalian tinggal copy pastekan saja satu persatu, lalu sudah di copy dan dipaste ke comment here CMD ya. Lalu kalian tekan enter. Kalian tekan enter di sistem CMD-nya ya, di comment here-nya. Nah, sudah tekan enter, maka akan ada proses erasing cache dan seterusnya juga begitu. Dan mohon maaf, ini videonya nggak selesai. Di sini saya menggunakan Bandicam sebagai rekam layarnya, karena Bandicam punya saya ini menggunakan yang free. Jadi untuk durasi yang free itu hanya 10 menit saja, sedangkan pembuatan video ini melebihi dari 10 menit. Dan saya pun juga nggak ngeh bahwa Bandicam sudah berhenti merekam kayak begitu. Dan hanya untuk prosesnya sih ya memang sama, tetapi ada yang lama di passboot flash system.img. Yang paling lama itu cuma passboot flash system.img yang sebelum passboot reboot yang kayak begitu. Nah, kita tinggal klik copy and paste ke comment here, lalu tunggu sampai prosesnya selesai, sampai muncul ada tulisan Asus Z007 firmware Magelang Pleasure. Nah, lalu kalau sudah muncul kayak begitu, kita copy and paste lagi ke comment here. Nah, kita tekan enter lagi dan seterusnya juga prosesnya sama sampai muncul lagi Asus Z007 firmware Magelang Pleasure. Nah, kayak begitu ya. Untuk seterusnya juga. Nah, kita copy and paste lagi kalau sudah muncul ya partition D Asus Z007 firmware Magelang Pleasure, lalu kita copy seterusnya. Urutannya sama dari bawah, semuanya berurutan dan tidak beracak-acakan. Kalian lakukan itu secara terus-menerus. Dan ini saya tidak cut sebenarnya, saya rekam, cuman Bandicam sudah memenuhi limit, jadi hanya 10 menit. Dan saya benar-benar nggak ngeh bahwa proses ini sudah selesai ya, proses perekaman layar dari komputer ini. Dan ini mau saya tekan reboot untuk yang terakhir di komputer melalui CMD here-nya ya. Lalu saya tekan enter, maka proses reboot di handphone ini akan reboot secara otomatis kayak begitu. Nah, kita tekan enter sekarang di komputer. Nah, sudah tekan enter, kita cek ke handphonenya. Nah, ini adalah proses yang terakhir setelah flash system yang tadi saya bilang yang lama itu ada di bagian urutan yang kedua paling bawah setelah reboot to system. Dan ini sudah reboot system, kalian bisa lihat di layar komputer. Dan kita langsung cek ke handphonenya, apakah handphone ini sudah bisa masuk ke menu utama dan melakukan kembali normal ya, bisa digunakan secara normal kembali dan bisa beraktivitas kembali ya handphone ini gitu. Dan HP ini masih loading, dan ini tidak saya percepat untuk proses loadingnya. Nah, jadi masih loading ya. Dan sambil menunggu ya, kalian pastinya tidak mau menunggu ya, kalian mohon untuk diklik tombol subscribe-nya, bantu channel ini agar terus berkembang. Dan kami pun sangat pastinya semangat selalu jika kalian banyak yang subscribe ke channel ini. Itu tandanya, jika kalian subscribe, tandanya apresiasi buat saya pribadi, khususnya saya yang membuat channel, akan lebih semangat lagi untuk upload dan memberikan servisan video tutorial lainnya hanya untuk kalian yang membutuhkan. Nah, jadi di sini sudah bisa ya, sudah masuk dan sudah ada pemilihan bahasa. Kita pilih bahasa yang kita ngerti, yaitu bahasa Indonesia kalau saya ya. Dan kita next aja untuk proses yang seperti ini. Dan ini bisa diartikan HP ini sudah menyala dengan sempurna. Hanya dengan cara seperti tadi, mudah sekali kalian bisa membetulkan handphone ini hanya dengan modal komputer saja ya. Tapi jika kalian tidak bisa, ataupun jika memang kalian tidak, ya gimana ya, kalian bawa aja ke tempat servis terdekat jika memang kondisinya kurang memungkinkan dan
jika memang keadaan bisa lebih mengkhawatirkan. Oke, terima kasih.